Aku juga sayang padamu, karena kamu adalah istriku. Dan aku selalu mencoba untuk menjadi suami yang baik. Sekarang dekatlah. Aku ingin memelukmu. Nah, begini lebih baik. Aku merasa yakin kalau kamu mencintaiku. Aku merasa ada sesuatu yang coba kamu sembunyikan dari aku, Re. Ya Allah, berikanlah petunjukmu agar suamiku bisa mengatasi masalahnya tanpa dia harus melibatkan aku. Karena aku tahu suamiku gak mau membebani aku. Bunda, apa aku boleh menanyakan sesuatu sama Bunda? Soal Rehan, sepertinya Rehan sedang menghadapi masalah besar. Iya, Rehan memang sedang menghadapi masalah besar. Dan masalahnya itu adalah kamu. Kalau untuk masalah itu, Bunda, aku sudah tahu dan aku sudah paham. Karena Bunda udah begitu sering mengatakannya sama aku. Tapi kali ini masalahnya berbeda, Bunda. Kali ini sepertinya ada sesuatu dengan masa lalunya Rehan. Lantas, masalah besar apa lagi yang bisa menyaingi kesalahan terbesar Rehan karena Rehan telah menikahi kamu? Belakangan ini Rehan sering sekali melamun. Dan aku yakin pasti ada masalah yang begitu berat yang sedang dihadapi oleh Rehan. Jangan-jangan Najwa mencurigai saya. Karena Rehan tahu sesuatu tentang masa lalu saya dan ayahnya. Kamu itu sebenarnya sudah tahu masalah Rehan. Tapi kamu pura-pura tidak tahu. Rehan sering melamun. Perasaan Rehan itu tertekan. Karena dia sudah terkena guna-guna dari kamu, Najwa. Astagfirullahaladzim, Bunda, guna-guna apa? Aku sama sekali tidak punya kemampuan untuk melakukan semua itu, Bunda. Di depan kamu dan ibu kamu, Rehan itu seperti kerbau dicucuk hidungnya. Rehan mau menuruti apapun kemauan kalian. Dan dia selalu membantah ibunya. Apa itu namanya kalau bukan diguna-guna? Masya Allah, Bunda. Bohong kamu. Buktinya Rehan mau menikahi kamu. Padahal Rehan itu sudah bertunangan dengan Priti. Terus mau bukti apa lagi? Bunda, aku mohon tolong jangan tungkit-tungkit masalah Priti. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mendoakan semoga Priti bisa segera sembuh. Priti itu amnesia sekarang. Dia lupa ingatan. Dia melupakan ibu. Dan itu semua gara-gara kamu, Najwa. Baiklah, Bunda. Aku ikhlas dengan semua caci maki Bunda. Tapi saat ini ada hal yang lebih penting, Bunda, yaitu Rehan. Aku yakin Rehan sedang mengalami masalah berat. Sepertinya Rehan terbebani oleh masa lalunya. Bunda, kalau aku boleh tahu, siapa sebenarnya ayah kandung Rehan? Ya Tuhan, bagaimana mungkin Najwa bisa mempertanyakan hal itu? Jangan-jangan Rehan sudah tahu tentang ayahnya. Ini bisa jadi malapetaka baru. Biar aku bantu. Gak usah. Kamu pikir saya sudi dikasih minuman oleh kamu? Tidak, Najwa. Lebih baik ibu tidak minum daripada ibu diberi air oleh kamu. Kenapa pertanyaan Najwa bisa tendensius begitu? Untuk apa dia mempertanyakan ayahnya Rehan? Sedangkan dia tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan masa lalu mantan suami saya, Indra Syahputra, bapak kandungnya Rehan. Tapi ya, biarkan saja. Rahasia ini tetap menjadi milik saya. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu.
Isi Pak, sayang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu. Hei! Bu Atun! Sekarang jadi pengamen jalanan. Enak ya? Hah? Lu lagi nyanyain dia. Emang kenapa? Kalau gue jadi pengamen jalanan, lu tuh pura-pura baik sama gue. Kalau ujung-ujungnya cuma untuk menghina lu aja, ngapain? Kalau udah susah-susah aja, udah nggak usah pakai malu. Kalau gue jadi pengamen, emang kenapa? Sirik aja lo. Gue tahu. Lu kayaknya pengen kan kayak gue jadi pengamen jalanan. Ikutin aja. Kalau sirik itu tanda tak mampu, tahu? Atun, kalau kamu susah, udah susah aja. Jangan pakai ceramain orang. Ngapain juga gue ceramain nyanyi sihir kayak lu? Kayak gak ada kerjaan aja. Mbak, bayar mbak. Nih, masak. Mbak, bayar mbak. Kurang ajar kamu. Baju saya bebasnya begini. Enak. Awas kamu ya, kurang ajar kamu. Awas kamu Atun. Awas kamu Atun ya. Atun berhenti kamu, Atun. Rasain lo, emang enak lo gue siram. Makanya jadi orang jangan sombong lo. Dasar nenek sihir. Kurang ajar kamu ya. Awas kamu berani-berani nyiram saya. Atun! Lihat saya jadi begini. Rehan, sebenarnya ada apa sih? Belakangan ini aku perhatiin kamu. Kamu kok sepertinya sering banget menyendiri. Ada apa sih? Kamu kok sekarang udah gak pernah lagi sharing sama aku soal masalah-masalah kamu? Ya Allah, Natsua benar. Keinginanku untuk bertemu dengan ayah kandungku membuat aku kehilangan orientasi pada Natsua. Aku tidak boleh membuat Natsua sedih dengan sikapku yang begini. Natsua tidak boleh tahu kalau aku sedang mencemaskan nasib pernikahan kami kalau sampai kejahatan ayahku terbongkar. Iya, sebenarnya begini. Aku sedang memikirkan tentang proyek yang aku dapat dari Hong Kong. Kamu tahu, itu membutuhkan konsentrasi tinggi dan aku tidak mau gagal. Aku mau berhasil dan itu untuk masa depan kita. Kebutuhan kita banyak, Natsua. Aku udah bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena Allah udah memberikan aku suami yang baik dan sangat mencintai aku. Dan aku juga bersyukur pada Allah karena punya istri seperti kamu. Teruslah bersamaku, Natsua. Betapapun tingginya gelombang pernikahan kita hadapi sama-sama. Teruslah bersama aku, Natsua. Sebesar apapun halangan kita harus bersama. Denganmu, masalah yang ada seperti tidak ada. Makanya kamu aku butuhkan. Insya Allah, Rehan. Insya Allah, Allah akan selalu menjaga perkawinan kita. Rehan, aku harap kamu bisa selamanya seperti itu dengan Najwa. Jangan sampai kalian terpisahkan lagi. Ya, aku inginkan hanya melihat Najwa bahagia. Jangan sampai pengorbanan aku menjadi sia-sia. Anita, kamu ngapain di sini? Aku lagi ngeliatin suami aku, yang lagi ngeliatin istri orang. Tolong jangan sindir aku dengan perkataan seperti itu. Kamu tahu sendiri, sekarang aku sedang berjuang untuk melupakan Najwa. Kamu gak usah berjuang untuk lupain dia. Kamu harus berusaha cinta sama aku, Aldi. Aku istri kamu. Aku udah ikhlas. Aldi,
Aku akan kasih kamu waktu untuk bisa cinta sama aku. Kalau enggak, kita akan terjebak dalam persoalan yang sama terus. Iya, tapi aku cuma harap kamu bisa mengerti. Ini bukan persoalan yang hilang begitu aja. Aku juga butuh waktu. Kamu gak usah jelasin apa-apa. Kamu cuma harus belajar terima aku sebagai istri kamu. Dan aku mohon kamu jangan bandingin aku sama dia. Aku bukan Najwa. Iya, aku mengerti. Aku minta maaf sama kamu. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, kasih aku waktu. Aku ngerti kok. Tapi jangan lama-lama ya. Kasihan kamunya, kamu tersiksa. Dan aku juga tersiksa. Mau dibawa kemana pernikahan kita? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Dion dan Priti? Apa ada perkembangan? Alhamdulillah, Ri. Aku sengaja meminta Dion untuk menemani Priti untuk menjalankan kegiatan modelingnya. Wah, itu berita bagus. Aku yakin kamu mengatur sesuatu untuk mereka, kan? Ya, semoga aja lambat laun mereka akan saling jatuh cinta. Ya, semoga saja. Karena Priti membutuhkan pria yang baik untuknya. Dan Dion memang sekarang jadi baik, itu aku percaya. Wah, aku harus pergi sekarang. Ya udah gak apa-apa, aku bantuin kamu siap-siap. Ibu, ada apa ini? Ibu, kenapa? Ini gara-gara ulah istri kamu yang menyebalkan itu. Ibu jadi sial terus setiap saat. Memang apa hubungannya dengan Najwa, Bu? Ibu tadi itu mau keluar rumah. Ibu pusing di rumah. Dan ibu ingin menghindari pertengkaran dengan dia. Ya udah maafin aku, Bunda. Sekarang aku siapin Bunda air panas sama handuknya ya. Gak perlu. Ibu bisa urus sendiri. Lebih baik kamu urus nih. Suami kamu yang tergila-gila sama kamu. Ibu bisa urus sendiri semuanya. Lama-lama kalian berdua sama-sama menyebalkan. Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah Aldi, ada apa? Kenapa kok kelihatannya begitu sedih? Saya mau minta maaf, Bu. Nah Aldi bang, ayo bang. Katakan sama ibu sebenarnya ada apa? Kenapa kamu sampai mau bersibuk seperti ini? Kenapa? Aku minta maaf, Bu. Aku udah banyak salah sama ibu dan juga Najwa. Aku gak tahu lagi apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua ini, Bu. Iya, ibu mengerti. Tapi sebenarnya ada apa? Bukankah kita udah saling memaafkan? Dan kamu sekarang sudah menjadi laki-laki yang tanggung jawab dan juga sudah menghargai Rehan dan Najwa. Terus jadi untuk apa lagi minta maaf? Gak ada yang perlu dimaafkan lagi. Masih ada, Bu. Ada satu orang lagi yang harus minta maaf sama ibu. Inilah orangnya, Bu. Beliau seharusnya minta maaf sama ibu. Tapi karena beliau sudah keburu sakit dan meninggal. Ini adalah almarhum Babi.